Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang materi yang berjudul visi dan misi organisasi dengan dosen pengampu Asrodin SPD MM MAK yang beranggotakan saya Alfred dengan NIM 2110112501008. Konsep visi dan misi. Visi Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan di masa depan, menggambarkan aspirasi besar yang menginspirasi dan memberikan arah yang jelas. Visi yang baik harus ambisius dan mampu memotivasi individu atau organisasi untuk terus maju. Contohnya bisa berupa tujuan menjadi pemimpin industri dalam inovasi atau menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan. Misi menjelaskan fungsi inti dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Pernyataan misi merinci tugas harian dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh organisasi, serta harus jelas, konsis, dan fokus pada tujuan inti. Sebagai contoh, sebuah perusahaan teknologi bisa memiliki misi untuk mengembangkan solusi inovatif yang memudahkan kehidupan manusia. Di sini kita lihat ada core belief dan core value. Adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda dalam arti dan penerapannya. Core belief yaitu keyakinan inti adalah keyakinan dasar yang membentuk pandangan seseorang terhadap dunia dan dirinya sendiri. Contohnya core belief bisa termasuk pandangan tentang diri sendiri seperti saya agar harus sukses agar dihargai atau orang lain tidak bisa dipercaya. Core value, nilai inti. Nilai inti adalah prinsip-prinsip atau standar moral yang dijadikan panduan dalam membuat keputusan dan bertindak. Contohnya meliputi kejujuran, integritas, kerja keras, dan rasa hormat. Proses pengembangan penyataan visi dan misi melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama kita lihat di sini membaca dokumen latar belakang, yang kedua mengembangkan pernyataan sendiri, yang ketiga menggabungkan pernyataan, yang keempat revisi dan masukan, yang kelima dukungan dan persetujuan, yang keenam forum diskusi. Yang pertama itu membaca dokumen latar belakang. Membaca artikel atau dokumen yang berhubungan dengan visi dan misi organisasi merupakan langkah penting bagi para manajer. Dengan mempelajari berbagai referensi ini, mereka bisa lebih memahami esensi dan dampak dari visi dan misi tersebut terhadap organisasi. Informasi latar belakang yang diperoleh membantu mereka menangkap konteks serta tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui pernyataan visi dan misinya. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan strategis yang selaras dengan arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Yang kedua itu mengembangkan pernyataan sendiri. Mendorong para manajer untuk merumuskan pernyataan visi dan misi mereka sendiri membuka ruang bagi berbagai perspektif dan pemahaman untuk disatukan. Proses ini tidak hanya memperkaya hasil akhir, tetapi juga memicu kreativitas serta partisipasi aktif dalam pengembangan visi dan misi organisasi. Dengan melibatkan manajer secara langsung, mereka akan merasa lebih terikat dengan arah yang ditetapkan, sehingga lebih berkomitmen dalam mewujudkan tujuan strategis organisasi. Yang ketiga itu menggabungkan pernyataan. Setelah semua masukan dikumpulkan, mereka bertanggung jawab untuk menyusun suatu dokumen yang mempresentasikan seluruh pandangan tersebut. Proses ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif, memastikan bahwa elemen-elemen penting terwakili, serta menciptakan sebuah pernyataan yang komprehensif dan selaras dengan nilai-nilai serta tujuan organisasi. Integritas ini juga membantu memastikan bahwa seluruh tim merasa dilibatkan dalam pembentukan arah strategis perusahaan. Yang keempat itu revisi dan masukan. Pertemuan untuk revisi dan masukan merupakan tahap krusial dalam proses penyusunan visi dan misi organisasi. Di sini, para manajer dapat memberikan umpan balik, mendiskusikan, dan merumuskan perubahan yang dapat memperbaiki pernyataan yang sudah ada.
Selain itu, sesi ini menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif, memastikan bahwa visi dan misi yang dihasilkan mencerminkan pandangan serta aspirasi kolektif dari seluruh tim. Dengan demikian, proses ini membentuk pernyataan yang lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan strategis organisasi. Yang kelima yaitu dukungan dan persetujuan. Ketika dokumen akhir telah disepakati oleh semua manajer, dukungan resmi dapat diperoleh untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut diadopsi secara kolektif. Proses ini membantu menciptakan konsensus, memastikan bahwa setiap anggota merasa terlibat dalam pengembangan dan persetujuan visi dan misi. Dengan dukungan yang solid, pernyataan tersebut menjadi panduan bersama yang memperkuat komitmen seluruh tim dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam yaitu forum diskusi. Forum ini menyediakan platform bagi para manajer untuk secara berkala berbagi ide, memberikan masukan, dan meninjau kembali apakah visi dan misi masih sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Dengan forum diskusi yang aktif, manajer dapat terus terlibat dalam dialog, beradaptasi dengan tantangan baru, dan memastikan bahwa visi dan misi selalu mencerminkan hara yang diinginkan oleh organisasi. Manfaat pernyataan visi. Kita lihat di sini yang pertama itu komitmen dan semangat. Visi yang inspiratif meningkatkan komitmen dan semangat kerja karyawan karena mereka merasa pekerjaan mereka memiliki makna lebih. Yang kedua itu rasa kebertujuan. Visi membantu karyawan merasa pekerjaan mereka berarti dan memberi kepuasan. Yang ketiga itu standar kerja yang prima. Visi yang memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai standar kerja yang tinggi. Yang keempat, menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Visi memberikan arah yang jelas, membantu organisasi tetap fokus pada tujuan jangka panjang sambil mengatasi tantangan. Manfaat pernyataan misi. Di sini kita lihat ada 7, yaitu yang pertama kita lihat fokus dan identitas. Visi menjelaskan fokus dan identitas organisasi, membantu memahami apa yang dilakukan dan tujuannya. Yang kedua itu panduan keputusan. Misi yang jelas membantu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga itu prioritas dan alokasi sumber daya. Misi membantu menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Yang keempat, semangat karyawan. Misi yang menginspirasi meningkatkan keterlibatan dan semangat karyawan. Yang kelima, rujukan untuk penilaian kinerja. Misi menetapkan standar untuk penilaian kinerja karyawan. Yang keenam, mengukur kesesuaian dan perkembangan. Misi memungkinkan organisasi mengukur pencapaian tujuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh, konsistensi dan keselarasan. Misi menciptakan keselarasan dalam organisasi, mengurangi risiko keputusan yang bertentangan. Manfaat pernyataan misi. Di sini kita lihat ada 7, yaitu yang pertama, fokus dan identitas. Misi menjelaskan fokus dan identitas organisasi, membantu memahami apa yang dilakukan dan tujuannya. Yang kedua, panduan keputusan. Misi yang jelas membantu dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, prioritas dan alokasi sumber daya. Misi membantu menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Yang keempat, semangat karyawan. Misi yang menginspirasi meningkatkan keterlibatan dan semangat karyawan. Yang kelima, rujukan untuk penilaian kinerja. Misi menetapkan standar untuk penilaian kinerja karyawan. Yang keenam, mengukur kesesuaian dan perkembangan. Misi memungkinkan organisasi mengukur pencapaian tujuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh, konsistensi dan keselarasan. Misi menciptakan keselarasan dalam organisasi, mengurangi risiko keputusan yang bertentangan. Karakteristik pernyataan misi. Visi yang efektif antara lain harus memiliki karakteristik seperti imaginable, dapat dibayangkan. Visi tersebut harus jelas dan dapat divisualisasikan oleh semua orang. Yang kedua itu desirable, menarik.
visi yang perlu menjadi sesuatu yang diinginkan dan mampu memotivasi orang untuk mencapainya. Valuable, realistis, dan dapat dicapai. Visi harus bisa dicapai berdasarkan keyakinan yang ada. Fokus, jelas. Visi harus terarah dan memiliki fokus yang jelas untuk memberi panduan yang kuat. Fleksibel, aspiratif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Visi harus fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan situasi atau lingkungan. Communicable, mudah dipahami. Visi harus dapat dikomunikasikan dengan mudah sehingga dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Karakteristik visi ideal dalam bisnis. Visi yang ideal dalam suatu usaha atau bisnis harus sebagai berikut. Kita lihat di sini ada 11, yaitu yang pertama sederhana, simple, yang kedua terukur, measurable, yang ketiga terjangkau, reachable, yang keempat beralasan, reasonable, yang kelima ambisius, yang keenam periode waktu, time frame, yang ketujuh bersifat strategis, strategic, yang kedelapan komunikatif, yang kesembilan hubungan kejadian saat ini dengan masa yang akan datang, yang ke-10 perspektif kondisi saat ini ke masa datang, yang ke-11 dirumuskan. Karakteristik pernyataan misi yang baik. Yang pertama yaitu fokus terbatas. Misi harus fokus pada tujuan-tujuan utama tanpa mencakup terlalu banyak hal untuk menjaga efektivitas dan arah organisasi. Yang kedua, dan nilai-nilai kebijakan. Harus mencerminkan kebijakan utama dan nilai-nilai organisasi yang membimbing keputusan dan tindakan. Yang ketiga, lingkup persaingan menunjukkan pemahaman tentang persaingan di industri atau pasar, serta strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya, baik, selanjutnya ada komponen pernyataan misi. Pernyataan misi organisasi memang dapat bervariasi, namun untuk menjadi efektif sebaiknya mencakup 9 komponen penting yang diakui dalam manajemen strategi. Berikut penjelasan dari setiap komponen yang perlu dimasukkan dalam pernyataan misi. Yang pertama, konsumen. Siapakah konsumen? Perusahaan pernyataan misi harus menjelaskan siapa target konsumen utama, sehingga fokus pada kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, produk atau jasa. Apakah produk atau jasa utama? Perusahaan, produk atau layanan yang disediakan harus menjadi bagian dari pernyataan misi untuk menunjukkan inti bisnis perusahaan. Yang ketiga, pasar atau market. Secara geografis, di manakah perusahaan bersaing, pernyataan misi perlu menyebutkan wilayah geografis atau segmen pasar yang menjadi fokus perusahaan. Komponen pernyataan misi. Selanjutnya, komponen pernyataan misi. Yang pertama, teknologi. Apakah perusahaan canggih secara teknologi? Misi harus mencerminkan bagaimana perusahaan menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan produknya. Yang kedua, fokus pada kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan probabilitas for survival, growth, dan probabilitas. Apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? Ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjamin keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, filosofi. Apakah keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan pernyataan misi harus mengungkapkan prinsip-prinsip dan keyakinan yang mendasar setiap keputusan yang diambil. Yang terakhir, komponen diri. Apakah komponen khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan?
Misi harus mencerminkan kemampuan khusus atau keunggulan yang membedakan perusahaan dari pesaing. Yang kedelapan fokus pada citra publik, concern for public image. Apakah perusahaan responsif terhadap masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup? Ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kesembilan fokus pada karyawan, concern for employees. Apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga? Misi perlu mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan dan pengembangan karyawan sebagai aset yang berharga. Sekian dari pemaparan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.